Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Wulan SZW, dalam program Tausiah Ramadan Temani Berbukamu. Terima kasih dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan share jika video saya bermanfaat. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai pada puasa Ramadan hari ke-14. Dan tema tausiah kita hari ini adalah tentang dahsyatnya kalimat istighfar. Kalimat istighfar adalah salah satu kalimat yang sangat istimewa bagi kita yang beragama Islam. Nah, bagaimana dahsyatnya kalimat istighfar? Mari kita simak tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, penceramah kita hari ini, yaitu Ustadz Haji Ucu Subrongosi SAG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, insya Allah kita hari ini akan membahas tentang dahsyatnya kalimat istighfar. Kalimat ini mudah diucapkan, tetapi masih banyak yang belum bisa istiqomah dalam mengucapkannya, yang belum bisa sering melakukannya. Nah, mungkin salah satu alasannya adalah karena belum tahu bagaimana dahsyatnya, seberapa dahsyatnya kalimat istighfar itu. Iya. Gitu. Silahkan Pak, nanti saja. Terima kasih. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasadid lisani wa ahli qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la ta'sir bi tammin. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rasa syukur kita menjadi salah satu penyebab mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada pimpinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga zaman kelak. Soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan hari ini kita kemukakan masalah istighfar. Istighfar adalah permohonan ampun kepada Allah. Kenapa kita harus memohon ampun kepada Allah? Karena siapapun kita, hamba Allah, seluruhnya berdosa pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak dosa yang ada pada diri kita, baik dosa yang nempel di badan kita, dosa yang nempel di hati kita, bahkan mungkin dosa yang nempel di ruh kita. Kullun nas khata'un, setiap manusia pasti bersalah. Pasti bersalah. Rasulullah SAW yang dimaksum saja ya suka bersalah, tapi langsung Allah mengampuninya sebelum disebut bagi Rasulullah, karena memang dimaksum Rasulullah. Tapi kita selain Rasul itu pasti bersalah, dan kesalahan yang kita lakukan mungkin ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil. Ingat kata Rasulullah, la shoghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada istilah dosa kecil kalau dilakukannya berulang-ulang. Jadi kalaupun dia kecil tetap menjadi besar kalau berulang, dan tidak akan lekat dosa besar kalau dia istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istighfar kita memohon ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni segala kesalahan kita sebesar apapun. Kenapa? Karena ampunan Allah lebih besar dari segalanya. Dosa kita mungkin besar, tapi
ampunan Allah lebih besar dari dosa yang ada pada diri kita, asal benar-benar kita mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, istighfar berdasarkan sebuah hadis menyatakan bahwa istighfar itu kalimatnya astagfirullah minimal, ya, kita ucapkan astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Nah, redaksinya silakan, mau yang panjang pakai Sayyidul Istighfar boleh, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka ana ahdika wa lika tata'atu a'udzuka min syarri ma sana'tu abuhulakan bihimatika la yabu yang difakirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu boleh. Kalau istighfar seperti setelah sholat, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaihi boleh. Atau hanya astagfirullahaladzim innahu kana ghaffara boleh. Atau hanya astagfirullahaladzim juga boleh, ya. Atau disingkat astagfirullah juga boleh. Tapi jangan lebih disingkat lagi, sebab itu menjadi zikir agama lain, yaitu astaga itu bukan istighfar, gitu. Itu zikir agama lain malah pakai kalimat astaga, apalagi disimpangkan menjadi astagaper misalnya, itu lebih dasar, lebih payah lagi, lebih baik. Yang paling penting adalah ada kalimat mohon ampun kepada Allah, artinya astagfirullah. Ada beberapa keutamaan saking dahsyatnya ini istighfar. Apabila kita lakukan kepada Allah memohon ampun, beristighfar, maka dengan banyak kita beristighfar, keuntungan yang paling utama ya tentu dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, sebesar apapun dosa kita akan diampuni, ya. Dosa kecil yang terus dilakukan berulang-ulang dengan istighfar habis. Dosa besar pun kalau kita lakukan dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah secara sungguh-sungguh, maka selesailah dosa itu akan terhapus, ya. Baik dosa di badan, dosa di hati, maupun dosa yang ada pada ruh kita. Nah, jadi dengan beristighfar, maka semua dosa akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, istighfar itu akan menghilangkan rasa malas. Karena rasa malas itu juga dipengaruhi oleh dosa. Di mana orang banyak berdosa pasti malas untuk melakukan ibadah atau melakukan apapun. Sehingga orang yang malas ibadah, ya, itu tanda orang-orang yang memang banyak berdosa, tidak pernah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Makanya perbanyaklah istighfar, maka kemalasan itu akan hilang. Kemudian ternyata istighfar juga itu merupakan sebuah pintu rezeki. Orang yang mengamalkan kalimat istighfar dapat membuka pintu rezeki. Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12, dan artinya begini, maka aku katakan kepada mereka, istighfiru rabbakum, memohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memenjahkan harta-harta dan anak-anakmu, dan akan mengadakan untuk kamu kebun-kebun, mengadakan untukmu, ya, sungai-sungai di dalamnya yang mengalir menjadi subur. Jadi dengan banyak istighfar, rezeki akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Meskipun kaum Nabi Nuh waktu itu ya yang menerima sedikit, yang lain malah menutup telinga, tidak mau mendengar.
Padahal Nabi Nuh terus berdakwah sampai 950 tahun berdakwah Nabi Nuh. Ya. Makanya saking kesalnya akhirnya Nabi Nuh ya berdoa kepada Allah, tenggelamkanlah daerah itu habis, termasuk istri dan anak-anak Nabi Nuh juga ikut tenggelam ke dalamnya. Kenapa? Karena sekali lagi banyak perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, tidak mau beristighfar, tidak mau mohon ampun kepada Allah. Dengan memohon ampun, maka justru rezeki akan datang dari berbagai arah. Kemudian dengan istighfar, musim kemarau ya yang sangat panas, itu akan segera diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dapat membuka pintu rezeki, Allah juga berjanji akan mengirimkan hujan kepada umat yang senantiasa mengucapkan istighfar. Ya. Sebagai kalimat taubat tentunya. Ya, bertaubat kepada Allah, ya. Maka dengan hujan Allah akan menyuburkan berbagai jenis tanaman, ya, dan kebun-kebun untuk bahan makanan bagi manusia. Ya. Kemudian istighfar juga sebetulnya sebuah taubat. Taubat itu artinya kembali kepada Allah. Ya. Karena kita innalillah berasal dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah. Nah, orang yang banyak berdosa itu artinya sedang menjauhi Allah, jauh dari Allah. Nah, ketika dia beristighfar, berarti dia bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu dari kalimat taba yatubu taubatan, artinya kembali kepada Allah. Tadinya menjauh dengan perbuatan-perbuatan dosa, kemudian dia beristighfar, maka dia menjadi mendekat, ya. Jadi istighfar adalah sebuah taubat, ya. Demi Allah, aku sungguh beristighfar pada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari 70 kali, kata Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, Nabi Muhammad yang dimaksum, yang tidak berdosa, setiap hari beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 70 kali. Nah, bagaimana kita yang banyak dosa, ya? Masa kurang dari segitu? Maka malulah kita, ya. Kemudian dengan beristighfar akan dimudahkan segala urusan apapun. Allah mengatakan dalam surah Ali Imran, katakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, cepat-cepatlah, berlarilah kalian untuk menuju kepada ampunan Allah, menuju kepada istighfar. Wasari'u ila magfirah, segeralah menuju ampunan Allah dengan beristighfar, kemudian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Bagaimana tanya? Wa idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ketika mereka mendolimi diri mereka, berbuat dosa, ya, lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia ingat lalu beristighfar, maka itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Makanya Allah meminta bersegeralah, minta Allah. Karena Allah sediakan kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah siapkan bagi orang-orang yang senantiasa beristighfar dan mendekat kepadanya dengan cara bertobat. Ya, kapanpun, ya, dimanapun kita senantiasa sempatkan untuk
beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terutama di bulan Ramadan ini, Rasulullah membekali dengan 4 kata. Di antara kata itu adalah istighfar. 4 kata yang 2-nya disukai sekali oleh Allah, yang 2-nya adalah disukai oleh kita. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, astagfirullah. Yang ketiga, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dan yang keempat, wa a'udzubika min syakhatika wan nar. Mari untuk itu perbanyaklah istighfar. Mohon ampunlah kepada Allah ya. Setiap kita tidak pernah lepas dari kesalahan, dan kesalahan akan terhapus apabila kita banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan sore ini menghadapi maghrib sebentar lagi, Allah terus akan memberikan kebahagiaan kepada kita ketika kita berbuka, karena kita lulus dari segala ujian-ujian yang Allah berikan selama 1 hari penuh ini dan hari-hari sebelumnya, dan mudah-mudahan hari berikutnya juga kita lebih meningkat kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Kita tutup dengan berbanyak subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-teman, luar biasa sekali ternyata dahsyatnya kalimat istighfar ini. Semoga setelah bertambahnya ilmu kita hari ini tentang kedahsyatan istighfar, semakin semangat kita melakukannya dan bisa istiqomah melakukannya di mana saja, kapan saja, sambil melakukan apapun kita bisa sambil beristighfar, insya Allah. Baik, cukup sekian tausiah hari ini. Terima kasih Pak atas tausiahnya. Alhamdulillah. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.